Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak adik-adik semuanya untuk belajar mata pelajaran IPS di semester genap untuk kelas 8. Nah, pada bab pertama di kelas 8 yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia maupun di ASEAN. Nah, sebelum saya masuk ke dalam bab pertama, alangkah terlebih dahulu kita harus mengerti. Nah, harus mengerti keunggulan dan keterbatasan antar ruang itu terjadi karena apa. Nah, yang jelas keunggulan dan keterbatasan antar ruang, nah di masing-masing negara itu memiliki ciri khas yang berbeda dan keunggulan yang berbeda sehingga saling melengkapi antara satu sama lain. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap sosial budaya yang ada di sekitar kita? Nah, untuk selanjutnya tetap simak video saya kali ini. Nah, selanjutnya bagaimana interaksi itu terjadi? Nah, interaksi itu terjadi apabila sebuah negara dia tidak bisa memenuhi permintaannya di negaranya sendiri sehingga mereka harus mengimpor dari negara lain. Nah, ataupun negara lain yang mengekspor, itu akan terjadi yang namanya interaksi antara sesama negara. Nah, antar ruang di sini adalah sebuah daerah ataupun negara. Jadi interaksi antar negara. Nah, kemudian keunggulan dan keterbatasan antar ruang ini ada beberapa yang harus dijelaskan. Yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Nah, artinya di sini kita harus mengerti dulu apa yang dinamakan permintaan ya. Permintaan itu merupakan sebuah keinginan yang harus dicapai serta kemampuan untuk membeli sebuah barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi yang namanya permintaan itu semua masyarakat itu membutuhkan. Nah, sehingga di sini ada yang namanya keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Nah, kemudian kebutuhan dan permintaan itu terciptanya berdasarkan apa? Ya berdasarkan ruang. Nah, kalau tidak berdasarkan ruang apa ya bisa? Nah, ruangnya tadi kan daerah. Kalau misalkan daerah itu tidak ada permintaan, ya berarti tidak akan terciptanya yang namanya permintaan. Nah, ketika ruang-ruang tersebut atau daerah-daerah tersebut memiliki permintaan atau permintaannya sangat tinggi oleh masyarakat, nah sehingga itu akan tercipta yang namanya interaksi terutamanya di bidang permintaan. Nah, kemudian lokasinya di mana kok bisa terjadinya permintaan itu tadi? Nah, lokasinya di mana orang itu berada dan dapat menciptakan kebutuhan ya dan masyarakat yang berbeda. Karena contohnya di Indonesia itu adalah masyarakat multikultural atau kita banyak suku. Nah, dengan adanya banyak suku ini otomatis akan tercipta sebuah interaksi. Nah, interaksi dan mereka juga memiliki kebutuhan yang sendiri-sendiri. Jadi kebutuhannya antar suku, ras itu tidak sama sehingga terciptanya yang namanya interaksi permintaan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya masyarakat desa dan kota. Nah, ya ada dua, masyarakat desa dan kota. Sekarang kita membahas tentang smartphone ya. Kalau di masyarakat kota, smartphone itu merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting. Itu kalau di kota. Nah, kemudian kalau di desa, apakah di desa itu smartphone menjadi kebutuhan yang paling utama? Tidak. Nah, di desa itu smartphone itu bukanlah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat utama. Nah, sehingga terciptanya yang namanya permintaan.
Nah, di kota permintaannya naik khusus untuk smartphone, dan di desa permintaannya menurun karena warga desa itu tidak smartphone itu bukan hal yang paling utama. Nah, kemudian contoh yang kedua, masih di masyarakat desa sama masyarakat kota. Masyarakat kota lebih keunggulan di bidang elektronik. Nah, kemudian kalau di desa, misalkan produk pertanian, di desa itu kaya akan tanah yang subur, kemudian banyak menanam padi di mana-mana, sehingga memiliki keunggulan di bidang pertanian. Nah, kalau di desa utamanya penghasil pertanian, kira-kira barang yang paling utama dan yang paling dibutuhkan di desa apa? Nah, barangnya yaitu seperti pupuk kompos, terus pupuk-pupuk yang lainnya, obat-obatan pertanian atau yang lainnya. Nah, sehingga itu menjadikan permintaan naik tentang pupuk yang ada di desa, ya, permintaannya naik. Begitu pula di kota. Kalau di kota lahan pertaniannya jarang, sehingga permintaan terhadap pupuk pun juga sedikit. Nah, jadi masyarakat desa dan kota memiliki keunggulan masing-masing, sehingga melihat dari dua contoh itu tadi timbullah sebuah interaksi, ya, antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Nah, masyarakat desa berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota dengan pertaniannya, kemudian masyarakat kota juga berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat desa, yaitu di bidang elektronik. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam penawaran. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita harus mengerti dulu yang dinamakan penawaran itu apa. Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh produsen kepada konsumen pada setiap harga selama periode waktu tertentu. Jadi kalau yang dinamakan penawaran itu adalah barang dan jasa, ya, yang dapat dijual untuk konsumen. Misalnya di Papua memiliki keindahan alam, misalkan di Raja Ampat. Bali juga memiliki keindahan alam. Nah, sehingga wilayah ini memiliki keunggulan masing-masing sehingga bisa mengembangkan di bidang ekonomi kreatifnya. Nah, bisa dijadikan pariwisata dan nanti di sana juga bisa jualan tentang keunggulan yang ada di provinsi tersebut. Nah, kemudian kalau di Jawa, nah di Jawa itu merupakan pusat aneka kegiatan ekonomi pemerintahan. Nah, sehingga biasanya di Jawa itu bisa interaksi dengan masyarakat di luar pulau yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sana, sehingga timbullah yang namanya interaksi antar ruang penawaran. Nah, kemudian pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu siapa saja? Ya, yang jelas harus ada konsumen, produsen, sama distributor. Nah, kemudian pelaku ekonomi itu memiliki peran sendiri. Nah, terutama di sini adalah rumah tangga. Rumah tangga itu merupakan pelaku ekonomi dalam skala kecil. Peran rumah tangga itu sangat besar karena konsumsinya pada sehari-hari itu sangatlah besar. Nah, kemudian pada rumah tangga itu ada produsen, konsumen, sama distribusi. Nah, produsen di sini dia harus bisa memproduksi barang. Misalkan di rumah itu memproduksi keripik. Nah, keripik rumahan atau homemade. Nah, kemudian dari keripik itu nanti ada yang namanya distribusi. Nah, distribusi ini tugasnya
melakukan membuka usaha, membuka toko dan berdagang untuk mendapatkan sebuah penghasilan. Jadi distribusi ini menyalurkan. Nah, orang yang menyalurkan dinamakan distributor. Nah, kemudian ada yang namanya konsumen. Nah, konsumen di sini tugasnya apa? Membeli. Nah, atau yang membeli atau yang dia berkebutuhan tentang barang itu. Jadi seperti itu. Nah, di masyarakat juga ada yang namanya produsen, konsumen, distributor juga, ya. Kalau di masyarakat misalkan produsennya ibu-ibu PKK. Nah, ibu-ibu PKK menjual sebuah produk, misalkan produk sabun cuci. Nah, kemudian dengan adanya produk itu, ibu-ibu PKK menyalurkan itu tadi kegiatan namanya distribusi. Nah, dari distribusi itu tadi kemudian sampailah kepada tangan-tangan konsumen sehingga sabunnya terjual yang sangat banyak. Nah, kemudian di instansi perusahaan juga seperti itu ya. Jadi ada konsumen, distribusi atau orangnya disebut distributor, kemudian ada produsen juga. Begitu pula di pemerintahan negara juga ada yang namanya produsen, distributor sama konsumen. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurang jelas bisa langsung menulis pertanyaan di kolom komentar. Dan sebelum mengakhiri video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.